Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Pengharapan yang Tidak Mengecewakan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kepadamulah kami tumpukan segala pengharapan kami. Kami percaya firman-Mu itulah yang akan memberi jawaban dan pertolongan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Dan masalah itu bisa saja terjadi disebabkan oleh karena pelanggaran dan ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan. Namun, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, mau bertobat dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan dengan kasih-Nya akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita dimampukannya untuk melaluinya. Yang dinantikan Tuhan adalah pertobatan kita, saudaraku, dan kehendak kita untuk melibatkan Tuhan dalam melewati persoalan dan permasalahan kita. Ketika kita mau merendahkan hati untuk mempersilahkan Tuhan memimpin hidup kita, maka pertolongannya yang ajaib itu disediakan bagi kita. Karena kita percaya masalah itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi masalah itu menjadi sarana Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan mujizat-Nya kepada kita. Seperti penulis Ibrani katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Saudaraku, ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam perkara-perkara kita, maka pertolongan dan campur tangan-Nya dinyatakan kepada kita. Tuhanlah yang akan berjalan di depan kita dan yang menyingkirkan segala rintangan dan persoalan kita. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Dalam hal ini, Rasul Paulus juga menasihati kita dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat kita mau mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bersukacita dan tetap sabar serta bertekun dalam doa, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan baru untuk kita bisa bangkit lagi. Memang kalau kita memandang masalah kita, hal ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika kita harus mengalahkan rasa takut dan trauma dalam diri kita. Namun percayalah saudaraku, yang pasti pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak akan mengecewakan. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita melewati segala persoalan ketika kita tetap taat setia pada kehendak-Nya seperti yang tertulis dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami persilahkan Engkau ambil alih segala otoritas kami ya Tuhan, dan pimpinlah langkah kehidupan kami seturut dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.